semua dimanapun kalian berada, khususnya di Keuskupan Manokwari Sorong. Salam misioner. Kembali lagi dengan kami di minggu biasa yang ke-17 dengan tema harta yang terpendam. Perkenalkan, nama kakak Ano. Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan hati umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita, marilah kita bersatuan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anakmu menyerahkan puji syukur kepadamu atas berkah dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami dari awal hingga berakhirnya kegiatan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, anak remaja misioner semuanya, setelah mendengarkan sabda Tuhan, kita akan masuk dalam aktivitas misioner. Nah, untuk adik-adik yang usia TK hingga kelas 4 SD nanti akan mewarnai, sedangkan untuk kelas 5 hingga remaja yang juga tergabung dalam misdinar, kalian akan sudah aja untuk mencari harta berharga, harta yang dipendam. Nah, sudah menyimpan harta-harta berharga untuk kalian. Nanti silakan adik-adik untuk mencari harta berharga,
lalu nanti harta berharga seperti apa yang adik-adik temukan. Mari kita masuk dalam kegiatan aktivitas misioner. Jadi adik-adik untuk aktivitas untuk adik-adik yang dari TK sampai kelas 4 SD kita akan mewarnai. Kemudian alat-alat yang diperlukan yaitu ada gambar yang di print. Dari gambar itu ada gambarnya harta karun, mutiara, dan ikan hasil dari ikan. Kemudian kita juga memerlukan gunting dan kita memerlukan krayon. Hanya alat-alat ini yang adik-adik punya di rumah, bisa juga menggunakan pensil warna dan sebagainya. Kemudian bisa langsung gambar yang telah di print itu kita warnai. Adik-adik, mari kita mewarnai. Sedikit saran untuk adik-adik mewarnai itu satu arah biar gambarnya tidak dan jangan juga gambarnya keluar dari mewarnainya keluar dari garis gambarnya sehingga lebih rapi. Adik-adik, lihat kakak-kakak sedang mewarnai. Kita mewarnai ini semua termaksud kolom yang berisi gambar dan tulisan ini. Kalian bisa mewarnai dengan warna sesuka kalian. Adik-adik, kita semua sudah di sepertengahan jalan untuk selesai mewarnai ini. Sedikit pengetahuan untuk adik-adik yang mewarnai pakai krayon. Kalau mewarnai pakai krayon, warnanya bisa digosok seperti ini karena akan menghasilkan radiasi. Adik-adik, ini beberapa gambar yang warnanya sudah selesai diwarnai dari kakak-kakak, dari Desi dan Kak Masya. Ini kemudian yang sudah diwarnai itu digunting bagian pinggir-pinggirnya. Setelah digunting nanti kita lipat seperti ini. Lipat. Ya, kita beri contoh nanti sebentar. Oke, begini dulu. Jadi kemudian finalnya kita akan melipat gambar ini seperti contoh ini. Ya, kita akan melipat.
cari dan temukan harta berharga apa itu yang akan Anda dapat, lalu nanti kita akan masuk ke dalam pendalaman materi. Nah, maka lokasi ada di sekitar ini, silakan adik-adik untuk mencari, ada tanda-tanda di sana, temukan tanda itu dan ambillah harta berharga itu untukmu. Selamat melaksanakan. Adik-adik, sabda Yesus pada hari ini di pekan Minggu pekan ke-17 itu tentang
harta berharga. Ya. Tadi adik-adik sudah melakukan aktivitas misioner, mencari harta yang berharga itu. Apakah dari semua sudah menemukannya? Ya. Kalau harta itu berharga untuk adik-adik, bagaimana supaya harta yang berharga itu menjadi milikmu? Hartanya dipelihara dan dibiarkan tumbuh di dalam diri. Baik, Kelly. Apa? Harta berharga yang saya temukan adalah iman akan Yesus Kristus. Kelly, harta berharga yang kamu temukan itu iman akan Yesus Kristus. Nah, bagi Kelly, kalau itu harta berharga, maka harta itu mesti dipelihara. Bagaimana cara Kelly memelihara dan juga merawat harta itu? Cara saya untuk merawat harta tersebut dengan memeliharanya, dengan membina iman saya, berdoa, rajin mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Oke, baik, terima kasih Kelly. Selanjutnya, apa harta berharga yang Anu temukan? Harta berharga yang saya temukan adalah Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus menjadi harta yang berharga untukmu? Karena dalam setiap perbuatan yang kita buat harus mengandalkan Yesus Kristus. Oke, baik. Selanjutnya, Masa. Harta berharga yang saya dapat adalah matamu adalah pelita tubuhmu. Itu bagaimana cara saya memandang orang lain. Masa. Selama ini bagaimana Masa memandang orang lain? Biasanya adakah kecurigaan, adakah keraguan-keraguan, atau bagaimana? Sehingga mata, cara pandangmu itu kok menjadi harta yang berharga. Masih saya ada rasa iri sama orang, dia punya segalanya, yang kenapa saya tidak punya gitu, jadi ada rasa kayak gitu. Oke, baik. Oleh karena itu, matamu menjadi mata sebagai pelita tubuh itu menjadi hal yang berharga untuk Masa. Selanjutnya, Desi Kanda. Harta berharga yang saya dapat adalah kepercayaan. Kepercayaan terhadap siapa, Desi? Terhadap Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Oke, kepercayaan pada Tuhan Yesus yang hidup. Bagaimana Desi memelihara itu? Selalu percaya dengan ajaran-ajarannya. Selalu percaya dengan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, Carlos. Apa harta berharga yang kamu temukan? Harta yang saya temukan yaitu kesetiaan. Mengapa kesetiaan? Harta berharga untuk Carlos. Karena dalam setiap diri seseorang harus memiliki kesetiaan. Jadi kesetiaan itu harus kita terima dan kita tidak boleh lari dari masalah. Dan kita juga harus setia dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Baik, terima kasih Carlos. Selanjutnya, Frida. Harta yang saya dapat hari ini adalah berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nah, mengapa itu berharga? Karena itu sangat baik dalam hidup kita dan kita harus berwaspadalah pada orang yang mencobai kita. Oke, baik. Selanjutnya, Livia. Apa harta berharga yang kamu temukan? Harta berharga yang saya temukan adalah kesabaran dalam proses. Mengapa hal itu berharga, Livia? Agar saya lebih bersyukur dan menghargai dan menghadapi dengan sabar untuk proses-proses. Apakah kamu punya pergumulan terkait itu, Livia? Ya, Baik, adik-adik semua. Harta berharga yang telah adik-adik temukan tadi, suster mengajak kalian, mari adik-adik pelihara dengan baik. Ya? Adik-adik pelihara, adik-adik jaga. Nah, untuk menjaga memeliharanya, terutama ya, kita melalui doa, membangun persekutuan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya?
Nah, suster itu membawa ya, menyiapkan 2 potongan karton bekas. Nah, kalau suster angkat, ya, kemudian bentuk huruf X ya, misalnya bentuk huruf X ini ya, ini akan mengingatkan kita ya akan apa? Yesus Kristus ya, itu yang wafat di kayu salib untuk apa? Yesus Kristus wafat di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa. Mengapa kita perlu ditebus? Ya, supaya kita apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu, ya, harta berharga yang kita rindukan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, dari harta-harta yang tadi ditemukan itu akan mengantar kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Nah, terkait hal ini adik-adik, kira-kira untuk memelihara harta yang telah ditemukan itu mudah atau sulit? Kira-kira bagaimana? Mudah atau tidak? Sedikit sulit, mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Mengapa mudah-mudah sulit? Harta tersebut terpendam, perlu dicari, perlu ditumbuhkan, digali. Untuk memelihara itu memang tidak mudah, adik-adik ya. Tetapi kalau kita mau tadi setia, mau bertekun ya, memelihara ya, itu bukan tidak mungkin. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memohon rahmat Tuhan. Kita mengandalkan Yesus tadi ya. Kita mengandalkan Yesus supaya kita bisa menjaga dan juga kemudian nanti memperoleh harta itu masuk dalam kerajaan surga. Baik adik-adik, masih ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ada disampaikan, suster akan membacakan ayat emas ya, dari pertemuan kita. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipindahkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, itu adalah ayat emas yang bisa kita menjadi pegangan untuk kita. Untuk perutusan misioner, ya, untuk perutusan misioner, suster mengutus adik-adik semua di situasi pandemi ini. Ya, mari kita berdoa, ya, secara khusus. Nanti adik-adik selama 1 minggu itu, ya, 1 minggu ini karena di bulan Juli tanggal 23 itu kan ada Hari Anak Nasional ya. Suster mengajak adik-adik untuk kita berdoa khusus untuk anak-anak, ya, supaya mereka semua boleh tumbuh dengan sehat dan juga dapat kembali mengalami sukacita. Demikian yang bisa suster sampaikan. Selamat jumpa. Sampai jumpa nanti di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih dan kehidupan kami, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan juga tuntunan penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan menutup rangkaian kegiatan kami. Kiranya sampai pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami dapat menemukan harta berharga bagi kehidupan kami, yaitu kehidupan di kerajaan surga nanti. Inilah doa dan permohonan kami dengan Tuhan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
telah